Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mama Tuti. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan video resep masakan Mindower yang sangat enak sekali. Oke teman-teman, ikuti langkah-langkahnya dari awal hingga akhir ya. Untuk bahan utamanya saya menggunakan mie kemasan seperti ini ya teman-teman. Untuk merek bisa disesuaikan saja ya. Kemudian bumbu-bumbu yang dibutuhkan, kita menggunakan bawang putih, bawang merah, merica butiran, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai merah besar, daun pre. Bahan pelengkap lainnya saya menggunakan sawi hijau, dan pastikan kita cuci bersih ya. Kemudian saya menyiapkan air di atas panci dan ditutup ya, sambil menunggu airnya mendidih. Kita siapkan perbumbuannya. Kita siapkan bawang merahnya terlebih dahulu. Untuk menghasilkan Mindower yang sangat enak, bawang merahnya cukup diiris tipis-tipis ya teman-teman. Cukup seperti ini saja ya bawang merahnya setelah diiris tipis-tipis. Kemudian kita kembali pada rebusan air, kita buka tutupnya dan sudah mendidih ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan minyak ya ke dalam rebusan air mendidih. Oke teman-teman, kita tinggal dulu ya merebus minyak. Selanjutnya kita lanjutkan perbumbuannya. Selanjutnya cabai merah besarnya juga diiris tipis-tipis ya teman-teman, dipotong miring. Ini juga salah satu cara untuk menghasilkan Mindower yang sangat enak ya teman-teman. Nah seperti ini, saya potong-potong tipis-tipis, dipotong miring ya. Kemudian kita kembali pada rebusan air ya teman-teman. Nah sesekali sambil diaduk-aduk agar matanya merata ya teman-teman, sambil diuraikan seperti ini ya. Kemudian kita kembali pada perbumbuannya lagi. Cabai rawit merah, cabai rawit hijau saya potong tipis-tipis juga, dipotong miring ya teman-teman. Karena ini memang Mindower, jadi memang harus banyak menggunakan cabai ya teman-teman. Nah seperti ini sudah kita potong-potong semua. Selanjutnya kita kembali pada minyak dan kita lihat sudah matang. Matikan kompornya, kemudian kita tiriskan ya. Nah saya meniriskan minyak menggunakan saringan atau kalau katanya orang Jawa ya teman-teman, agar airnya bisa turun ke bawah ya teman-teman. Nah seperti ini sambil saya urai-uraikan. Oke teman-teman, setelah saya tiriskan, saya masukkan ke dalam baskom ya. Kemudian kita kasih minyak goreng 1 sendok makan agar tidak lengket satu sama yang lainnya. 2 sendok makan minyak ikan, 3 sendok makan kecap manis ya. Kemudian saya aduk-aduk agar tercampur merata semua sausnya beserta minyak ya teman-teman. Nah saya aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata. Nah sudah tercampur merata seperti ini, saya sisihkan ya. Kemudian saya lanjutkan untuk perbumbuannya, saya letakkan pada piring atau wadah ya, setelah diiris-iris tadi ya teman-teman. Selanjutnya saya sisihkan terlebih dahulu setelah diletakkan pada piring atau wadah ya. Langkah selanjutnya saya menyiapkan bawang pre. Saya menggunakan 3 batang ya teman-teman. Saya potong-potong terlebih dahulu. Saya memotongnya bulat-bulat ya teman-teman, kurang lebih setengah senti. Nah seperti ini saya potong bulat-bulat saja, tidak terlalu tipis ya teman-teman. Nah setelah terpotong semua daun pre-nya, saya letakkan pada piring yang sama dengan semua perbumbuannya ya teman-teman. Nah untuk hasilnya seperti ini, sudah saya siapkan semua perbumbuannya ya. Kemudian untuk bahan pelengkap lainnya, sawi hijaunya yang sudah saya cuci bersih, saya buang dulu bonggolnya ya teman-teman.
Kemudian setelah kita buang bonggolnya, kita potong-potong kurang lebih 2 hingga 3 cm ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, setelah kita potong semua, dipindahkan pada piring atau wadah ya. Kemudian kita siapkan cobek. Nah, ini step yang paling penting ya teman-teman. Untuk menghasilkan mie doer yang enak, bawang putih dan mericanya cukup kita ulek saja ya. Kita tambahkan setengah sendok teh garam, selanjutnya kita ulek dan diulek, dihaluskan ya bumbu-bumbu yang telah dimasukkan tadi. Cara ini adalah cara untuk menghasilkan rasa mie doer yang enak teman-teman. Nah, setelah halus seperti ini, kemudian kita sisihkan ya. Kemudian kita nyalakan api kompornya, cukup api sedang saja ya teman-teman. Kita letakkan wajan di atas kompor. Selanjutnya kita masukkan 3 sendok makan minyak goreng ya. Setelah minyaknya panas, pecahkan 1 butir telur ya. Sambil menunggu telurnya rada matang, kemudian kita orak-arik ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Setelah diorak-arik dan sudah matang, kita tiriskan terlebih dahulu ya telurnya. Kita letakkan terlebih dahulu pada wadah atau piring ya. Selanjutnya, pada bekas menggoreng telur, kita masukkan bumbu yang telah diulek tadi ya teman-teman. Selanjutnya, tumis bumbu hingga matang. Jika bumbunya sudah setengah matang seperti ini, masukkan bawang merahnya ya. Selanjutnya, sambil diaduk kembali agar matang bawang merahnya beserta dengan bawang putih dan mericanya ya. Nah, setelah matang dan berbau harum seperti ini, bisa dimasukkan semua cabenya ya, cabai merah besar, cabai rawit merah, cabai rawit hijau. Kemudian dilanjutkan diaduk-aduk kembali. Aduk semua bumbu hingga matang, hingga cabenya tidak berbau langu lagi ya. Nah, ini bumbunya sudah matang, masukkan terlebih dahulu batang sawi hijaunya ya teman-teman. Kemudian bisa diaduk kembali agar tercampur merata ya. Setelah rada layu batangnya, baru masukkan daunnya ya. Sebagai pengganti sawi hijau juga bisa menggunakan kubis atau kol ya teman-teman. Sambil terus diaduk-aduk ya agar tercampur merata sawi hijau dan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur ya, 1/4 sendok teh vetsin, dan diaduk kembali agar tercampur merata ya. Oke teman-teman, ini sudah tercampur merata, sudah sedikit layu. Kemudian saya masukkan mie-nya ya, dan saya aduk agar tercampur merata. Untuk apinya cukup api sedang saja ya teman-teman, cenderung kecil, sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur merata ya. Selanjutnya saya menggunakan sumpit agar lebih merata untuk mengaduknya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah tercampur merata ya mie beserta dengan bahan-bahan yang lainnya. Kemudian saya masukkan orak-arik telurnya ya, dan saya aduk kembali agar tercampur merata ya teman-teman. Kemudian untuk sesi terakhir, saya masukkan daun prinya ya. Selanjutnya saya aduk sebentar, diaduk-aduk lagi agar tercampur merata. Jangan lupa untuk sesi ini dikoreksi ya teman-teman, untuk rasanya disesuaikan dengan selera. Jika teman-teman menginginkan lebih gurih ataupun lebih sedap, bisa ditambahkan yang lainnya ya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, sudah tercampur merata juga, dan saya koreksi rasanya sudah enak, sudah pas. Selanjutnya saya matikan kompor dan saya angkat ya teman-teman. Kemudian saya siapkan piring untuk menyajikannya ya. Nah, inilah teman-teman mie doer ala Mama Tutik, menu sederhana, menu rumahan. Rasanya enak banget ya teman-teman, gurih, sedap, pedesnya doer, bikin doer ya teman-teman, dan bikin ketagihan.
Dalam sekejap sudah habis ya teman-teman, semua keluarga menyukainya. Jadi teman-teman wajib mencobanya, jangan sampai terlewatkan karena resep Mindower satu ini sangat enak sekali. Dimakan dengan nasi saja, ini sudah sangat enak sekali. Tanpa nasi pun juga sangat enak, bikin nambah terus. Demikian ya teman-teman resep yang saya bagikan kali ini, resep Mindower rumahan ala Mama Tutik. Jika teman-teman menyukai resep yang saya bagikan, bantu like dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk resep saya selanjutnya, insya Allah ya. Terima kasih yang telah menonton, mengikuti dari awal hingga akhir, dan semoga resep yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.